merdeka? Merdeka. Kenapa kita merdeka? Bukannya merdeka dari penjajahan Belanda, tapi kita harus merdeka dari penjajahan dosa. Ya. Oleh sebab itu saya sudah membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 9. Merdeka dari dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 9. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1 hingga 9 dan demikian firman-Nya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kalau kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saudara, ada dua kata penting dalam hidup orang Kristen. Satu namanya doa dan satu namanya dosa. Doa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu namanya doa. Dosa adalah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita nggak mau lagi kenal dengan Tuhan. Kita nggak mau ngerti lagi Tuhan. Pokoknya peduli amat, putus hubungan dengan Tuhan. Jadi doa membangun hubungan dengan Tuhan. Dosa memutuskan hubungan dengan Tuhan. Doa dan dosa hanya beda satu huruf, yaitu S. Setan dan saya. Setan dan saya itulah yang membuat dosa. Iya kan? Coba, kalau setan yang goda saya nggak mau kan nggak jadi. Jadi harus ada kerjasama antara setan dan saya. Buktinya waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, taman yang begitu indah, hidup rukun dan damai, menikmati hadirat Tuhan, menikmati segala-galanya. Si ular dipakai setan, karena ular itu binatang yang cerdik. Hawa, semua buah di taman tidak boleh dimakan, bukan? Oh, semua bilang bohong itu, semua boleh, kecuali yang di tengah itu. Karena kata Tuhan, kalau kita makan buah itu kita akan mati. Kalau si ular bilang bohong, bohong gimana? Enggak, kamu tidak akan mati. Justru kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu tahu yang jahat, tahu yang baik. Oh gitu, jadi bukannya aku mati kok dapat jadi seperti Tuhan. Waduh. Akhirnya tergoda, dia petik buah, dia makan buahnya, lalu bagikan suaminya. Dan setelah mereka makan itu dikatakan mereka sadar bahwa mereka itu telanjang. Pertanyaan saya, jadi sebelum makan buah telanjang atau enggak? Telanjang. Tapi nggak tahu kalau telanjang, ya. Nah, makanya orang kalau main sandiwara Adam dan Hawa ada yang mau, tapi suruh telanjang. Susah ini.
Saya bilang ya, waktu manusia diciptakan, manusia memakai pakaian kemuliaan Allah. Tapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, pakaian kemuliaan hilang. Maka waktu Yesus lahir dia berkedung kain lampin. Waktu dia disalibkan dia dengan telanjang, dia tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Jadi manusia diciptakan dalam pakaian kemuliaan Allah. Karena dosa itulah manusia kehilangan identitas kemuliaan Allah. Maka manusia itu lalu disebut manusia yang berdosa. Dosa itu apa? Salah tujuan. Hamartia itu salah arah. Harusnya ke Siti tahu-tahu sampai Canberra, itu salah jalan. Ya kan? Nah, harusnya memuliakan Allah malah memuliakan setan. Itu sebabnya manusia ciptaan segambar Allah, artinya supaya memuliakan Allah. Tapi ternyata malah memuliakan setan. Nah, itu artinya dosa, salah tujuan. Dan setelah mereka masuk dalam keadaan yang kacau balau, itulah Tuhan datang. Mereka bingung, mereka lari, mereka sembunyi. Tuhan bertanya begini, hai Adam, di manakah engkau? Saya tanya, Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa di mana? Tahu kok tanya? Udah tahu tanya lagi. Nah, Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Tuhan memang bikin gara-gara itu udah tahu masih tanya lagi. Saya beritahu ya, ini pertanyaan bukan di manakah engkau, karena Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa. Pertanyaan where are you? Ada pertanyaan yang sebenarnya bermaksud, hai Adam, di mana posisimu? Apa kamu di pihakku atau di pihak sana? Serius. Pertanyaan itu bukan pertanyaan soal tempat, tapi pertanyaan soal di mana kita mau berbicara. Seperti waktu pemilu kemarin, pilpres, tiap orang sebelum pilpres tanya saya, Pak, Bapak kita harus pilih apa? Bapak tanya aku, jangan tanya aku. Nah, terus Bapak pilih apa? Pilih ya. Menurut Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Wah, benar. Jadi gimana? Jadi Tuhan itu harus nomor satu dalam hidup kita. Tuhan harus nomor satu. Nah, presiden, ya ngomong aku loh, bukan aku, enggak. Jadi aku nggak salah loh, ya. Aku kan tidak kampanye di pendeta, nggak boleh kampanye, ya. Saudara, di mana posisi kita? Harus jelas. Di mana engkau? Tanya, kamu di mana? Banyak orang seringkali tidak tahu posisi. Saya ini di mana? Apa saya di pihak Allah? Atau saya di pihak jahat? Atau saya iblis? Maka Tuhan ingin kita punya posisi yang jelas. Ada anak kembar namanya Ronaldo. Yang Rolando di panti asuhan 40 tahun kemudian didatangi wartawan, ternyata hidupnya gak karu-karuan, mampu-mampuan dan penjahat seperti bapaknya dulu almarhum. Maka waktu dia ditanya wartawan, gila lu bagaimana hidupmu gak karu-karuan? Ya kan bapakku dulu apa? Kalau aku jadi ini kan like father like son. Ronaldo dicari, ternyata dia gedung yang megah, mentereng, ruangan yang bagus, dia jadi direktur yang berhasil. Makanya Ronaldo, gimana kamu bisa hebat? Hidup itu adalah pilihan. Kita mau di mana? Mau di sana atau di sini? Kita mau di pihak iblis atau tidak? Di pihak Tuhan. Aku mau jadi orang baik. Itu pilihan. Where you stand? Di mana Adam berdiri? Karena Adam dan Hawa berdiri di pihak iblis, maka Allah bilang Taman Eden bukan tempat lagi. Go away, keluar dari Taman Eden. Maka mereka keluar ke Taman Eden, pindah ke Taman Eden. Dan karu-karuan hidupnya kacau balau. Dan setelah kacau balau menderita, baru mereka ingat mau kembali kepada Tuhan. Dapatkah manusia kembali kepada Tuhan? Seekor burung Raja Wali dengan kekuatan yang dahsyat terbang menuju matahari. Dan tatkala dia dekat matahari, dia terbakar hangus.
habis mati. Manusia mau datang kepada Tuhan, manusia berdosa mau datang kepada kekudusan Allah, manusia tidak mungkin datang kepada kekudusan Allah. Kata kudus, Hades dalam bahasa Ibrani, artinya letterlet itu membakar. Kalau kita mau datang kepada Allah, kita terbakar habis. Karena Allah terlalu kudus, kita terlalu berdosa. Dan mungkinkah manusia datang kepada Allah? Tidak. Tapi Allah mau datang kepada manusia. Dia datang dari pribadi manusia di kandang Betlehem, manusia yang sama dengan kita, kecuali tidak berdosa. Maka dia mau bergumul di taman Getsemani, mewakili kita, mati di atas kayu salib kami. Dengan kuasa Allah bangkit, naik ke surga dan turun kuasa Roh Kudus. Kalau dia dalam pribadi manusia dibatasi ruang waktu. Kalau Yesus ada di Nazaret, dia ada di Samaria. Kalau dia di Bethlehem, dia ada di Yerusalem. Sekarang dalam rohnya dia hadir di mana-mana. Maka dia bisa berkata, kamu akan beri Roh Kudus dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Dia bisa di mana-mana. Nah, dia ada roh. Dan Roh Kudus ini roh yang membangkitkan, roh yang membangun, roh yang bekerja. Maka saya katakan inilah revolusi Roh Kudus. Kalau dulu, sekarang Indonesia lagi revolusi mental. Revolusi mental yang bisa terjadi tanpa revolusi Roh Kudus. Ini revolusi Allah yang luar biasa. Dan revolusi Roh Kudus membawa kita ke satu tujuan yang luar biasa. Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a berkata begini. Yohanes 16 ayat 13a, tetapi apabila dia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan mendidik kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apabila dia datang itu Roh kebenaran, dia akan membawa kita kepada segala kebenaran. Artinya apa? Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran, dari satu kebenaran ke kebenaran yang lain. Kita akan dijadikan manusia yang benar karena karya dan kuasa Roh Kudus. Ada sebuah sayembara dikatakan siapa yang paling kuat di dunia ini? Katanya yang paling kuat itu raja. Sebab raja mau apa semua itu. Tapi ada yang bilang tidak, istri raja. Raja hebatnya kayak apa? Kalah sama istrinya. Tidur di rumah digeledak-geledik setan bantal. Kalah. Jadi bukan raja, istri raja. Kalau ada yang bilang bukan, anggur yang paling kuat. Karena raja hebat minum anggur kelopak-kelopak. Istri raja hebat minum anggur kelopak-kelopak. Anggur yang paling kuat. Tapi dalam kitab Apokrips Katolik dikatakan muncul seorang pemuda yang bernama Serubabel. Dia berkata bukan raja, bukan istri raja, bukan anggur. Yang kuat di dunia adalah kebenaran. Kebenaran dulu, sekarang, selamanya adalah kebenaran yang berkuasa, yang kuat, yang jaya. Jadi kebenaran itu yang paling kuat. Maka dikatakan orang hidup dalam kebenaran, dia akan memenangkan segala sesuatu. Orang hidup tidak benar, dia selalu hidup dalam kehancuran. Coba saya lihat orang yang korupsi itu selalu dibilang apa? Karena hidupnya kekurangan, gajinya nggak cukup, terpaksa korupsi. Betul tidak, saudara? Tidak. Koruptor itu orang kaya, sudah sugih, mobilnya bertuar-tuar, masih korupsi. Kalau sudah ada proyek kaya pusing bagaimana nolongnya. Benar. Koruptor bukan orang miskin lagi. Dan koruptor itu tidak takut penjara. Ya. Coba lihat tuh, koruptor kumpulkan di Sukamiskin, nggak dimasukkan penjara sama orang-orang narapidana. Coba jadi kesatuan narapidana, nggak teriak ya. Dikasih tempat di Sukamiskin, tempatnya enak, nyaman, main pingpong segala macam. Malah dikasih bilik cinta. Kalau rindu istrinya boleh datang. Kalau tidak mau istrinya, orang lain juga boleh datang. Ya. Tinggal order aja, bilik cinta siap. Coba, ini orang-orang kayak gini, orang nggak bener. Nah, caranya gimana? Satu-satunya jalan dimiskinkan. Dia paling takut itu jadi orang miskin.
Di penjara dia tidak takut 2-3 tahun, 4 tahun masalah. Tapi begitu dia miskin takut. Itu orang tidak tahu kebenaran. Yang otaknya hanya cari bagaimana nyolong duit negara. Juga saudara sekalian, sekarang ini komputer itu luar biasa hebatnya. Sudah mau cari apa aja di komputer, dari yang paling bersih sampai yang paling berdosa ada. Sudah mau lihat apa saja. Mau bikin nasi gudeg Jogja, pak keluar. Oh ini resepnya. Oh ini cara bikinnya. Itu. Saya punya teman di Bandung itu pintar komputer, kalau dia capek kemudian tok bikin. Saya selalu coba, saya bilang, selalu bilang enak supaya dia bikin lagi. Itu orang itu sekarang komputer dahsyat sekali. Zaman saya itu zaman es puter. Sekarang orang zamannya komputer. Bingung saya. Loh iya, itu gawat sekali. Komputer itu sudah mau bunuh diri, bisa lihat situ. Caranya bunuh diri bagaimana? Dari yang paling sakit sampai paling enak. Ada. Sudah mau lihat rumah saya di Google Earth, bisa lihat. Itu rumah Pak Barnabas dibom dari sini bisa nggak? Bisa. Dunia sudah terlalu gila. Apa aja ada. Ini seorang pemuda datang gagah, tapi homo lah. Saya bilang kamu gagah tuh, homo gimana sih? Kalau homo kan saya cantik sama saya. Ini enggak gagah, homo piye kan bilang kamu. Waduh, berusaha sampai itu buka klik situs itu nggak sengaja. Lihat itu pertama kaget, kedua bingung, ketiga menikmati, lama-lama nikmat sekali. Akhirnya dia sebenarnya homo. Lihat yang laki perempuan nggak nafsu, lihat homo nafsu. Saya bilang wah pertobat. Maka anak-anak saudara kalau lihat situs-situs diperhatikan. Jangan boleh main komputer di kamar, suruh di luar. Supaya kita jangan awasi. Bahaya, benar-benar. Komputer itu bahaya sekali. Kita bisa lihat komputer, kita bisa lihat segala macam. Komputer luar biasa. Sampai ini joke-nya Pak Harto. Pak Harto ditawari, Pak mau komputer Pak, gopo. Itu buat apa? Oh hebat Pak. Kalau Bapak pakai ini semua administrasi negara cepat selesai. Oh iya, coba kasih contoh satu. Nah gini Pak, kalau Bapak pakai komputer ini, kalau ada pemilu hari ini, besok pagi udah keluar hasilnya. Namanya quick count, cepet Pak. Oh jadi hari ini pemilu, besok pagi keluar hasilnya. Aku nggak beli. Loh kenapa Pak? Lah aku hari ini pemilu, kemarin sudah keluar hasilnya. Gue pinter banget. Komputer kalah cepet kok di mana? Nah, jadi kita ini hidup dengan kenyataan. Jadi komputer hebat tapi berbahaya saudara. Nah, jadi kita mesti ada. Ya makanya anak-anak kita mesti diawasi. Terangkan tentang seks itu secara jujur, simple but truth. Beritahu anak-anak, kata Kak Seto waktu saya di Jakarta di Full Gospel Businessman, saya khotbah dia bersaksi. Kak Seto bilang, kasih tahu anak-anak, jangan beli alat kelaminnya dengan siapa. Karena ada seorang anak umur 5 tahun bilang sama mamanya, mami, si mbak itu baik sekali loh. Kenapa? Anakku diciumi terus. Coba, gila gak? Bahaya sekali. Bahaya. Anak-anak itu mengalami banyak hal. Loh, kita itu tiap hari ketemu anak yang bertanya, mami aku itu lahirnya dari mana? Oh kamu itu ada resletingnya mama, dibuka, diambil kamu keluar. Anaknya nyari resleting kok nggak ada ya. Anak itu dari bohongin, lihat tuh bunga, lihat tuh ada serbuk, ada apa? Diterangi. Ada satu anak lihat beranya maminya, tanya, mami itu apa toh? Oh ini topi. Ya udah, dia nggak ngomong apa. Satu hari di kelas, anak-anak gambar topi, semua gambar. Dia juga gambar. Guru tanya ini apa? Ini topi loh. Topi ini sopo. Ya, nah jadi jangan pikir anak-anak itu, waduh,
Segawat saudara ya. Nah, kita tahu di dunia sudah ada karuan begini. Kita harus menuntut anak-anak kepada segala kebenaran. Simple but true. Sampaikan anak-anak dibimbing dalam kebenaran supaya mereka tahu. Ya. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi Roh, terus dipimpin Roh, terus menuju kebenaran. Coba dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8. Roma 8 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena dia tidak takut pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang hidup dalam daging tidak berkenan pada Allah. Saudara, kita lupa bahwa kita seringkali lebih mengutamakan daging. Ada seorang bertanya, kenapa wanita mempercantik diri? Salahkah mempercantik diri? Tidak. Tapi untuk apa cantik? Ada seorang suami marah sama istrinya. Lu kalau mau cantik itu nggak di luar, di rumah. Di rumah modal madil, pakai daster baunya minyak goreng gitu, rambutnya berabul, kalau lu keluar rapinya bukan main. Lu mau cantik untuk siapa? Jadi rupanya suaminya maunya kalau keluar dasteran berapa? Loh, tapi kadang-kadang memang keterlaluan. Di rumah seenaknya sendiri keluar rapi banget. Ya suaminya bingung kalau ini mau rapi untuk siapa? Ya. Bener nggak? Nah iya. Nah, coba keluar modal madil ya bingung juga itu. Nah sekarang ya kita ini sebenarnya lebih banyak dikuasai daging daripada roh. Terus terang. Kita mempercantik diri tidak salah. Tapi untuk apa kita mempercantik diri? Untuk siapa kita mempercantik diri? Supaya enak dilihat orang. Jadi memamerkan kecantikannya ke orang lain. Gimana? Loh, ini Pak Barnabas ini kolot kuno. Saya beritahu saudara, bukan itu maksud saya. Tapi kedagingan kita jangan ditonjol-tonjolkan. Kita tetap hidup dalam pakaian rapi boleh, pakaian baik boleh, tapi yang utama adalah menampakkan Yesus melalui hidup. Itu yang paling penting. Tampil beda dalam arti cantik tetapi memuliakan Tuhan. Ini ya, terus terang kalau saya boleh cerita, saya pernah bicara dengan 5 wanita tunasiswa kelas tinggi, mahasiswi semuanya di Jogja, Tanah Abang. Itu karena saya menulis, jadi oleh polisi ditemukan. Saya bicara dengan mereka sopan, baik, luar biasa. Terus saya memberanikan diri mau menuntut, Mbak pernah ke gereja. Duh, Dek, saya ini dulu guru sekolah minggu loh waktu SMA. Guru sekolah minggu. Terus gimana? Nah, habis saya kuliah di Jogja nggak ada biaya, gereja juga tidak menolong saya. Ya saya cari uang sendiri. Yang saja, Pak, ke gereja pernah nggak? Saya pernah, bahkan sering loh. Dek, loh. Terus gimana sekarang? Udah nggak enak saya ke gereja loh. Berapa? Habis saya kok gereja bingung. Ketemu langganan saya. Ya asal sih jangan. Apa kabar? Lama lu kok nggak jumpa. Mampir, wah ini jangan. Jangan kamu di gereja ya mampir. Tapi ini sih, kedagingan itu seringkali lebih menarik. Terus kedagingan itu menarik. Kita harus bangkit. Hidup dalam roh, bukan hidup kedagingan. Ada orang bertanya, Pak,
Kalau gitu, apa lebih baik punya istri lebih dari satu atau satu saja tapi suka melacur? Baik mana? Melacur kotor, bawa pulang ke rumah penyakit. Tapi kalau punya istri 2, 3 kan lumayan, tetap bersih. Saya bilang begini, 1 cukup, 2 kurang. Kok bisa? Iya. Kalau 1 kamu punya 1 cukup, nggak pernah kepengen yang lain. Tapi begitu kamu kedua, wah masih ada lagi yang punya ketiga, keempat dan sebagainya. Kalau 1 cukup, 2 kurang. Nah, banyak orang kaya yang bingung. Istilah di Indonesia itu pokoknya orang tuh selalu apa? Jangan ditarik glory, goals, and girls. 3G. Gimana? Kamu ada kawan? Itu dalam kedagingan seperti ini. Tapi itu kenyataan. Saya waktu diminta khotbah di daerah Pelacuran tahun 80, bingung sudah, mau atau nggak mau. Akhirnya saya harus mau. Istri saya mau ikut aja, nggak boleh, nggak usah. Ditawar silang aku. Kita laki-laki yang berangkat. Saya nggak lihat orang, saya mau khotbah aja bingung. Gila, cantik-cantik semua, main sandiwara, baca puisi, nyanyi. Gila. Udah selesai ibadah, lalu mucikarinya kemudian, Pak Pendeta foto bersama saya. Saya udah mikir, langsung berdiri foto. Setelah difoto baru sadar, ini kalau foto kirim kemana-mana kan buat cilaka ya. Difoto bersama mucikari itu. Kawan, saya bayangkan ya, ada orang tahu kayak apa ya. Itu benar, satu hari ada murid sekolah saya SMA. Pak, malu-malu Bapak. Kenapa? Bapak kok foto sama mucikari itu gimana sih? Kamu lihat di mana? Baru sadar. Oh udah lupa. Saya nggak pernah lihat di mana-mana. Dia takut kalau saya pegang dia, pasti dia nontonnya di lokalisasi, betul nggak? Nah itu gambar saya masih di sana, wah kawan. Tapi ada baiknya juga kalau orang tanya berarti ke sana gitu kan. Kawan, saya merasakan kasihan juga hidup dalam kedagingan. Kita bukan hidup dalam kedagingan, kita harus hidup di dalam roh. Hidup dalam roh bagaimana? Galatia 5, 16 sampai 18. Galatia 5 ayat 16 18. Masih ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan berkeinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kamu dipimpin roh, kamu tidak hidup dalam Taurat. Kamu tidak di bawah hukum Taurat, kamu tidak hidup dalam kedagingan. Kamu hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup di dalam roh. Roh Kudus itu dinamis, dinamik. Gedung besar, kalau tua mau dirobohkan, pasang dengan ambrol. Kalau hidup kita mau kudus, ambrol, dosa bisa kita ambil. Kuasa Roh Kudus. Artinya hidup di dalam roh itu berarti kita mempersilahkan Roh Kudus menghancurkan setiap dosa yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi kuat dan gagah perkasa. Ada seorang gadis umur 17 tahun, aktif di gereja, hidup dalam pelayanan yang indah, setia kepada Tuhan. Di hari Natal datang seorang pemuda di gereja itu. Biasa kalau hari Natal itu banyak orang suka ke gereja, bukan cuma cari makan, cari apa saja. Pemuda ini sengaja cari orang Kristen karena dia tahu orang Kristen itu orang yang baik. Ini sudah bagus ya. Mereka orang luar itu menyadari orang Kristen itu orang baik. Makanya mereka cari istri di gereja. Anak ini bilang, nggak bisa ngapain sama aku orang Kristen. Aku walaupun belum Kristen tapi kamu boleh ke gereja, anak-anak boleh baptis semuanya. Akhirnya ya bujuk rayu kena lah. Mereka menikah hidup dalam pernikahan yang damai sekali. Tiap minggu isinya juga ke gereja diantar dan pulang.
Saudari mertua lagi meninggal, problem. Upacaranya kan jedar-jedor, dung yang dia tidak bisa ikut. Dia cuma bisa nangis di kamar. Soalnya bilang jangan nangis dong. Ayo. Luar, aku nggak bisa. Aku tahu kamu tidak bisa, tapi kamu jangan di kamar. Nanti aku yang beresin mertua. Oh dia juga sama mertuanya marah, mertua itu anak kurang ajar, kualat. Akhirnya hubungan rusak. Suatu hari dia kena cancer. Semua bersorak-sorak ini kualat berani sama orang tua. Tapi karena dia kena cancer, dia dilayani di rumah. Yang dampingi hanya suaminya. Kan tidak pantas istrinya dilayani pendeta saja. Dan akhirnya justru dari pelayanan itulah suaminya itu bertobat dan berkata, Pak Pendeta saya mau baptis. Apa ada istrinya kaget? Dia diri istrinya Pak kursi roda lihat suaminya dibaptis. Tapi setelah itu terjadi mujizat Tuhan. Istrinya berangsur-angsur sehat walafiat. Karena dia hidup di dalam roh. Allah bela dia. Dan roh itu menghancurkan semua penyakit. Roh Kudus, roh yang berkuasa, roh yang dahsyat, roh yang hidup. Orang yang hidup dalam roh, dia punya buah roh. Dalam Galatia 5:22-23 kita kenal ada 9. Galatia 5:22 dan 23. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang bertahan hal itu. Ada 9 hal dalam buah roh yang harus ada pada kita. Satu buah 9 rasa. Dan yang pertama, 3 pertama, kasih, damai, sejahtera, sukacita. Ada relasi kita dengan Tuhan. Kita hanya bisa punya kasih, damai, sejahtera, sukacita kalau itu datang dari Tuhan. Kalau tidak dari Tuhan tidak mungkin punya kasih, damai, sejahtera, dan sukacita yang abadi. Kesabaran, kemurahan, kebaikan itu relasi kita dengan sesama. Kita bisa sabar, kita bisa murah hati, kita bisa baik itu hanya dengan sesama. Dan baik itu ada 3. Baik menurut setan, baik dibalas dengan jahat. Baik menurut manusia, kalau baik dia baik, kalau jahat dia jahat. Tapi baik menurut Allah, meskipun dia jahat, kita tetap baik. Ini kebaikan. Lalu 3 terakhir, kesetiaan, penguasaan diri. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada relasi kita dengan diri kita sendiri. Yang bisa ngatur kesetiaan misalnya, itu diri kita sendiri. Coba, si Ahok pernah bersaksi. Dia diminta oleh Pak Bupati untuk jadi wakil wali anaknya menikah. Dia tanya kapan Pak, minggu jam 9 baik saya datang. Jam 9 kurang udah datang, gak ada orang di gedung. Akhirnya datang sampai setengah 11 sudah belum semua datang, pengantin belum datang, keluarga belum datang. Dia lihat jam, aku mesti ke gereja. Kalau kita biasanya gini, udahlah, gereja dan minggu depan masih ada. Ya kalau belum kiamat nggak ada gereja minggu depan. Kita selalu berpikir besok masih ada Pak kita. Coba kalau teman kita datang, waduh gimana ya? Waduh ya udahlah, lain kali ke gereja. Berani kita bilang, tunggu dulu, nanti aku tak ke gereja dulu, nanti aku balik. Gak enak dong. Ini Ahok juga bingung. Ini gimana nih, sudah setengah 11 ke gereja. Terus dia berdialog sama Tuhan. Tuhan tanya, Hok, kamu punya teman bupati berapa? Banyak Tuhan. Hilang 1 berani enggak? Berani Tuhan. Kamu punya Tuhan berapa? 1. Hilang 1 berani. Wah jangan Tuhan, bangkit dia beri. Tidak, aku tidak mau hilang Tuhan, bangkit pamitan. Komisi dan pulang dulu. Berangkat gereja. Beberapa hari lagi, Pak buat itu, Pak maksudnya gimana waktu itu kok dicari gak ada? Bukan gak ada Pak, saya udah datang gak ada orang. Sampai setengah 11 saya tunggu. Saya harus ke gereja. Apakah
hubungan mereka rusak? Tidak. Justru mereka lebih bersahabat lagi. Kalau kita setia, Allah kita lebih setia. Ini Tuhan. Nah, Yesus berumur seperti Adam di taman itu, dicoba iblis. Yesus dalam kehidupan dicoba itu oleh iblis. Waktu dia berpuasa 40 hari 4 malam, dia dituntun masuk kepada gurun. Terjadi perang tanding antara Yesus dan si iblis. Pertandingan yang dahsyat, pertandingan akbar antara Yesus dan iblis. Iblis menyerang. Yesus menangkis. Yesus diserang dengan 3 jurus yang berbahaya, tapi Yesus bisa menangkal serangan itu. Serangan pertama adalah perutnya. Halo anak Allah, ubahkanlah batu menjadi roti. Yesus bisa nggak ubah batu jadi roti? Bisa. Jadi dia nggak mau. Karena disuruh iblis. Bukan hanya dengan roti manusia itu, tapi dengan roh Allah. Berapa banyak kesaksian hidup kita, di mana kita satu saat tidak mempunyai apa-apa. Kita berlutut dan percaya kepada Tuhan menolong dan memberkati. Kalau saya mau saksikan sederet-deret kesaksian hidup di mana Tuhan yang memperlengkapi hidup kita, tidak usah takut soal sana. Demikian juga waktu jadi pembunuhan, jatuhkan pasti akan yang menumpang, kamu tidak akan kena batu. Yesus bisa kemudian ngomong, jangan mencoba itu. Berapa banyak orang yang suka mencoba itu. Saya mengunjungi pemuda di hospital di Indonesia, tabrakan. Kenapa tabrakan? Habis buru-buru Pak. Ngebut ya? Iya terpaksa Pak. Ngapain sih ngebut? Ya saya udah mau telat Pak sekolah kuliah. Itu udah saya ngebut dong. Loh, bukankah Tuhan Immanuel Allah beserta saya? Gundulmu terus kamu ngebut, Tuhan beserta kita ini sih. Nggak bisa bangun lebih pagi. Ngawur aja. Coba Pak Har ngebut lalu haleluya Immanuel Allah beserta dua. Wes haleluya nabrak. Tuhan bukan bisa lalu lintas. Kasihan ya, mesti lalu lintas segala. Gak ada anak, kurang ajar. Bersaksi, saudara saya, tadi saya naik kereta api, aduh tiket lupa, bingung gak? Lihat sekarang udah masuk aja. Jarang, ada satu pasang doa, Tuhan tolong saya, lindungi saya, jaga saya, Tuhan, aduh, doa. Si inspektur turun di stasiun berikutnya. Haleluya, haleluya, masuk di stasiun turun, banyak jangan, bingung, sembahyang. Tuhan saya, dan sudah tahu saya lolos keluar, haleluya, puji Tuhan. Ada yang bersaksi, selesai bersaksi dari sini. Ini ngapain? Pak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong dulu. Ya, masa nggak bayar naik kereta api bersaksi haleluya puji Tuhan, opo? Ya bener kamu, jangan malu-maluin aku ya. Lain kali jangan bersaksi begitu. Ya Pak, kalau seperti itu nggak usah disaksikan, malu-maluin loh. Cuma aja Pak Har, haleluya, dapat tiket di mana Pak Har. Kita seringkali terlalu haleluya, terlalu kuat. Jangan mencoba. Demikian sebagai ya seluruh dunia. Ini semua milikmu kalau kamu menyembah aku. Yesus berkata, nyah dari sini, hanya kepada Allah kamu menyembah. Berapa banyak orang belum sampai kasih seluruh dunia, baru dikasih 50.000 aja ganti, nyoblosnya ganti 50.000 loh kira-kira. Kemurahan ya. Itu hanya tawaran dunia aja belum mau. Kita seringkali dalam kehidupan ini silam oleh barang-barang yang kecil yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ingat, kita nyembah Tuhan. Hidup adalah pergumulan. Kita kadang-kadang nggak tahu jalan mana yang harus kupilih. Ku tak tahu, ku tak mau. Hanya Kau kekuatanku. Karena aku tahu
apapun yang aku gumuli, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Seperti fajar pagi yang pasti berseri, fajar pagi yang pasti menyingsing, fajar pagi yang pasti bersinar. Itu janjinya Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu begitu besar. Jadikan kami orang-orang yang setia, supaya pertumbuhan jemaat ini semakin nyata. Orang yang setia membawa jiwa-jiwa baru, setia untuk membawa pelayanan yang baru, memenangkan hidup dari satu ke tempat yang lain. Kami percaya Tuhan, Kau berkati jemaat ini menjadi jemaat yang bersaksi, jemaat yang melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama